Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak Ustadz yang soleh dan soleha, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kondisi geografis di Indonesia. Anak Ustadz yang soleh dan soleha mungkin sudah pernah mendengar atau mengetahui apa yang dimaksud dengan letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis di Indonesia adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Dan letak astronomis negara Indonesia adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Geologi adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Anak Ustadz yang soleh dan soleha, negara Indonesia begitu luas mulai dari Sabang sampai Maroke. Sehingga luas daratan negara Indonesia adalah 1.922.570 km². Sedangkan luas lautan negara Indonesia adalah 3.257.483 km². Anak Ustadz yang soleh dan soleha, sekarang kita perhatikan gambar peta di bawah ini. Adapun batas Indonesia sebelah utara pada 6 derajat 08 lintang utara melalui Pulau W atau Aceh. Sebelah selatan pada 11 derajat 15 lintang selatan melalui Pulau Rode, Nusa Tenggara Timur. Sebelah barat 94 derajat 45 bujur timur. Dan sebelah timur pada 141 derajat 0,05 bujur timur. Hal ini menandakan negara Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa atau disebut dengan garis ekuator. Sedangkan letak astronomis negara Indonesia 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Hal ini akan berdampak kepada negara Indonesia. Adapun dampak dari garis lintang adalah curah hujan di Indonesia cukup tinggi. Terdapat hutan hujan tropis yang begitu luas. Sinar matahari sepanjang tahun. Kelembapan udara yang tinggi. Dan dampak dari garis bujurnya menyebabkan pembagian waktu di Indonesia. Waktu di Indonesia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, waktu Indonesia Barat. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat, daerahnya meliputi Sumatera, termasuk di dalamnya Aceh, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Waktu Indonesia Tengah, daerahnya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Sedangkan waktu Indonesia Timur, daerahnya meliputi
Kepulauan Maluku, dan Papua. Posisi geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta antara dua samudra. Samudra apakah itu? Yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berdasarkan posisi geografis ini, Indonesia berbatasan dengan negara-negara tetangga, baik di daratan maupun di lautan. Kalau dilihat di daratan, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste. Sementara itu, di laut negara Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu Thailand, India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau dan Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Bila kita melihat posisi geografis Indonesia secara menyeluruh, negara Indonesia memiliki posisi yang menguntungkan karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dunia, baik itu jalur pelayaran maupun jalur penerbangan, dan berada di antara negara-negara yang sedang berkembang perekonomiannya. Akibat dari letak geografis Indonesia, maka negara Indonesia mempunyai iklim musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Beriklim laut dan terletak di perempatan lalu lintas dunia. Letak geografis menyebabkan adanya percampuran budaya negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki keragaman budaya, yaitu di dalam bidang seni, bahasa, peradaban, dan agama. Letak geologi Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan, yaitu lipatan muda dunia, yaitu rangkaian sirkum Pasifik dan rangkaian sirkum Mediterania. Dan wilayah Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempengan besar, yakni lempengan Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Sementara itu, wilayah Indonesia terletak pada pertemuan dua daerah paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul, serta daerah zona transisi yang terletak di antara keduanya. Anak Ustadz yang soleh dan soleha, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mungkin anak Ustadz yang soleh dan soleha ada yang kurang jelas dari penjelasan Ustadz, silahkan ditanyakan langsung kepada Ustadz. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majlis.